Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Franz Gabriel Senturi, NPT 11190062, dan rekan saya Muhammad Ivan Rizky Juliandri, NPT 11190069. Di sini kami akan menjelaskan mengenai data observasi buoy dan verifikasi perakiraan cuaca pelabuhan. Adapun outline-nya kami di sini, yang pertama mengenai data observasi buoy serta contoh kasusnya akan dijelaskan oleh saya. Kemudian verifikasi perakiraan cuaca pelabuhan beserta contohnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ivan. Yang pertama, di sini data observasi buoy, kami mengambil data dari Global Tropical Mooring Buoy yang merupakan salah satu weather observation buoy. Di mana Global Tropical Mooring Buoy ini merupakan jenis buoy yang bersifat fixed station. Di mana buoy ini menggunakan jangkar kuat untuk menahan agar tetap berada pada posisinya. Jenis buoy ini itu memiliki peralatan yang sangat lengkap, baik pengamatan cuaca maupun pengamatan laut. Weather buoy ini umumnya terpasang di beberapa titik di sekitar perairan suatu negara. Namun umumnya buoy jenis ini itu terpasang sepanjang perairan tropis yang dengan misi Autonomous Temperature Line Acquisition System atau ATLAS. Yang saat ini itu dilanjutkan oleh misi Tropical Atmosphere Ocean Tower. Masing-masing buoy ini itu terbagi dalam 3 wilayah, di mana untuk wilayah Samudra Pasifik tropis itu diberi nama Triton, di mana memiliki 70 buoy. Kemudian untuk Pirata itu menggunakan sekitar 20 buoy. Kemudian untuk wilayah Rama di sekitar perairan Indonesia dan Samudra Hindia itu memiliki 23 buoy. Kemudian parameter yang diamati oleh buoy Atlas ini sendiri itu adalah radiasi gelombang panjang dan pendek itu di atas 3,5 meter di atas permukaan laut. Kemudian ada presipitasi, arah dan kecepatan angin, di mana arah dan kecepatan angin ini meliputi vektor dan skalar. Kemudian kelembaban relatif, ada tekanan permukaan laut, suhu udara, suhu permukaan laut 1 meter di bawah permukaan laut, kemudian suhu kedalaman laut, di mana untuk wilayah timur sendiri itu ada memiliki 10 jenis kedalaman dimulai dari 20 hingga 500 meter, dengan masing-masing perbedaan kelipatan itu menggunakan kelipatan 20 meter. Kemudian untuk wilayah barat dimulai dari 25 meter hingga 500 meter, dengan masing-masing perbedaan antar kedalamannya itu adalah 25 meter, kelipatan 25 meter. Kemudian ada pemanasan, arus, salinitas, dan densitas. Untuk contoh kasus dari menggunakan data Global Tropical Mooring Buoy ini, di sini saya mengambil kasus siklon tropis Palin tahun 2013 di Bengal, India, di mana terjadi siklon tropis Palin kategori 5 itu dihasilkan pada bulan Oktober tahun 2013 dengan jenis siklon tropis yang paling kuat di Teluk Bengal itu yang menghantam pantai timur India. Kemudian tanggal 4 Oktober ini siklon ini pertama dinotasikan sebagai tropical depression di Teluk Thailand dan memasuki Laut Andaman bagian utara dengan koordinat 12 derajat lintang utara dan 90 derajat bujur timur pada tanggal Oktober. Nah, seperti pada gambar di samping gambar 1A ini, di mana pada tanggal 8 Oktober itu siklon tropis muncul dari arah barat daya, ralat dari arah tenggara. Kemudian siklon tropis Palin ini itu mencapai intensitas kategori 5 pada sekitar pukul 12 UTC tanggal 11 Oktober dengan kecepatan angin maksimum itu melebihi 70 meter per sekon. Kemudian intensitas siklon kategori 5 ini itu terjadi selama 18 jam dan selanjutnya dia menghilang setelah melalui dari pantai timur India pada 13 Oktober. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping ini, saat siklon tropis muncul pada tanggal 8 Oktober itu dari arah tenggara. Kemudian dia pergerakannya itu dia menuju ke arah barat laut, di mana pada 9 Oktober
semakin terlihat jelas pusaran siklonnya. Kemudian 10 Oktober semakin meluas, dan 11 Oktober juga, 12 hingga 13 Oktober dia menghilang dari pantai timur India. Nah, bisa juga dilihat dari sini bahwa nilai dari gradient shaded ini ya, shaded warna-warni ini merupakan curah hujan yang ditampilkan, di mana terdapat di pusat inti siklon ini, inti pusarannya itu memiliki curah hujan tinggi hingga 8 mm per hour. Kemudian ada juga vektor angin permukaan, di mana terlihat jelas bahwa angin ini membuat arah siklonik. Terlihat angin dari arah barat membentuk siklonik. Sumber ini didapat dari penelitian Q dan kawan-kawan tahun 2019. Kemudian dilihat dari data buoynya, di mana ini peristiwa tropical cyclone Palin ini tertangkap atau teramati oleh buoy Rama yang terletak di koordinat 15 derajat lintang utara dan 90 derajat bujur timur. Itu sekali terjadi pada akhir Oktober, 8 Oktober, dengan kecepatan hujannya itu ralat ini dengan curah hujan 57 mm per hour, dimana dan yang lain itu terjadi pada awal 10 Oktober. Kemudian bisa dilihat dari gambar ini merupakan variabel-variabel permukaan atmosfer yang terjadi selama 1 hingga 21 Oktober, di mana variabel yang diambil itu adalah sea level pressure atau tekanan permukaan laut, curah hujan, angin, sea surface temperature, dan salinitas. Terlihat jelas bahwa pada grafik atau time series dari sea level pressure tanggal 1 hingga 7 Oktober itu sebelum kejadian siklon tropis Palin, terlihat bahwa tekanannya itu berada di range 1000 hingga 1010. Kemudian saat terjadi siklon tropis Palin tanggal 8 Oktober hingga 13 Oktober, dia cenderung mulai menurun dan mencapai titik terendah di antara tanggal 10 sampai 11 Oktober. Mencapai tekanan terendahnya itu 988 hektopascal. Kemudian dia kembali naik lagi mencapai normalnya. Nah, untuk curah hujan terlihat bahwa sebelum terjadi siklon tropis Palin ini, curah hujan cenderung rendah atau hingga mencapai intensitasnya itu 0 mm per jam. Kemudian saat terjadi siklon tropis Palin, terlihat curah hujannya langsung naik tinggi hingga 57 mm per jam. Kemudian curah hujannya turun kembali, dan curah hujannya tidak langsung menuju nol, melainkan masih terjadi hujan dengan intensitas yang rendah di sini. Kemudian untuk parameter angin, di mana angin yang awalnya itu tanggal 1 sampai 7 Oktober dia berada dari arah barat daya, kemudian dari barat laut juga sekali terjadi. Kemudian di tanggal 8 dia berubah dari barat laut. Kemudian tanggal 9 dia tiba-tiba secara mendadak gitu, dia berubah arah dari timur laut dominan. Nah, ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan arah agak angin, dimana tadi bisa dilihat bahwa pada gambar pergerakan siklon tropisnya itu awalnya dari arah barat. Kemudian untuk sea surface temperaturnya, dimana
itu awalnya tanggal 1 sampai 7 Oktober sebelum terjadi siklon tropis, dia cenderung naik. Kemudian saat dia terjadi siklon tropis Palin, dia perlahan menurun. Suhu permukaan lautnya itu menurun hingga tanggal 13 Oktober menurun. Kemudian setelah terjadi siklon tropis Palin, dia kembali normal lagi, naik lagi. Kemudian untuk sea surface temperature ini, dia rata-rata dari tanggal 6 hingga 9 Oktober, selisih rata-rata dari tanggal 6 sampai 9 Oktober dengan tanggal 10 hingga 13 Oktober itu dia memiliki selisih sea surface temperature 0,298 derajat Celcius. Kemudian untuk nilai salinitas, dia awalnya masih cenderung normal, dia range 31 sampai 32. Kemudian dia saat terjadi siklon tropis tadi tanggal 8, karena curah hujannya naik gitu, bertambah, debit air bertambah, maka kadar salinitasnya itu berkurang hingga tanggal di antara tanggal 10 sampai 11 mencapai titik terendahnya. Kemudian setelah itu dia salinitasnya kembali naik lagi dan stabil. Nah, berdasarkan data buoy drama ini bisa disimpulkan bahwa global tropical marine buoy yang di wilayah Samudra Hindia itu yang dinamakan buoy oleh Rama gitu, itu bisa menangkap perjalanan dari siklon tropis Palin ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk mengenai materi verifikasi perakiraan cuaca pelabuhan itu akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Ivan Rizky Juliandri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Franz atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait verifikasi perakiraan cuaca pelabuhan. Tapi sebelum itu, apa itu perakiraan cuaca pelabuhan? Nah, perakiraan cuaca pelabuhan merupakan pelayanan informasi perakiraan gelombang harian yang berisikan perakiraan cuaca, angin, gelombang laut, suhu, kelembapan, pasang surut, dan jarak pandang di wilayah sekitar pelabuhan. Menurut Peraturan BMKG Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim, menyatakan bahwa wilayah pelabuhan sendiri meliputi pelabuhan laut, pelabuhan perikanan, dan pelabuhan yang berisi aktivitas perekonomian lainnya, yang sesuai dengan daftar UPT penanggung jawab dalam penyiapan dan penyampaian informasi meteorologi maritim. Seperti yang bisa dilihat pada gambar di samping, merupakan perakiraan pelabuhan Indonesia yang diambil dari web Meteorologi Maritim, Pusat Meteorologi Maritim. Nah, untuk contoh dari perakiraan cuaca pelabuhan sendiri, kami mengambil di Pelabuhan Benoa Bali yang berlaku 12 Desember 2022 pukul 8 hingga 20 WITA atau pukul 00 hingga 12 UTC, di mana terlihat pada perakiraan cuaca pelabuhan dari Pusat Maritim BMKG, di mana pada Pelabuhan Benoa Bali diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Hujan ringan ini didukung dengan suhu udara maksimumnya 34 derajat Celcius dan suhu udara minimumnya 29 derajat Celcius. Kelembapan udara maksimum sendiri terukur 70% dan kelembapan udara minimumnya 60%. Kemudian diperkirakan juga jarak pandang mencapai 7 km dengan angin dari arah timur hingga selatan berkecepatan 2 hingga 10 knot.
yang menyebabkan tinggi gelombang diperkirakan mencapai kategori sedang, yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Selain itu, diperkirakan juga arus akan bergerak ke arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 0,4 sampai 1,6 knot, di mana pasang surut yang akan terjadi memiliki ketinggian maksimum 1,7 meter dan ketinggian minimumnya 0,9 meter. Nah, kemudian terkait dengan verifikasi perakiraan cuaca pelabuhan. Mengapa perlu dilakukan verifikasi perakiraan cuaca pelabuhan? Hal ini dilakukan untuk agar dapat mengoreksi hasil perakiraan yang telah dibuat. Apakah perakiraan itu benar atau tidak pada waktu yang diperkirakan. Dan juga untuk memastikan akurasi dan juga kualitas informasi yang akan diberikan kepada stakeholder. Nah, verifikasi cuaca pelabuhan sering dilakukan oleh Pusat Maritim BMKG yang tujuannya untuk membimbing stasiun meteorologi maritim untuk melakukan verifikasi perakiraan cuaca pelabuhan setiap bulan atau beberapa periode. Umumnya setiap sebulan, setiap 1 bulan. Dari BMKG sendiri menargetkan dari tahun 2020 hingga 2024 untuk akurasi perakiraan cuaca meteorologi penerbangan itu hampir mencapai 90%. Sedangkan untuk akurasi perakiraan cuaca meteorologi maritim sekitar 80%. Hal ini karena untuk perakiraan cuaca meteorologi maritim memiliki keterbatasan pada data pengamatan yang sedikit kurang. Nah, berikut merupakan contoh verifikasi perakiraan cuaca pelabuhan yang kami ambil dari Pelabuhan Balai Besar Wilayah 3 Denpasar bulan Desember tahun 2022, di mana bisa dilihat pada gambar di samping. Untuk verifikasi perakiraan cuaca Pelabuhan Balai Besar Wilayah 3 bulan Desember tahun 2022 menunjukkan rata-rata akurasi perakiraan sebesar 65,71%, di mana untuk verifikasi cuaca sekitar 57,14%, verifikasi arah angin 71,43%, verifikasi kecepatan angin 85,71% yang bisa dibilang sudah cukup bagus. Kemudian untuk hasil verifikasi suhu hanya sekitar 50%, dan hasil verifikasi dari kelembapan relatif 64,29%. Karena rata-rata akurasi perakiraan masih sebesar 65,71%, maka perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Balai Besar Wilayah 3 Denpasar itu masih belum mencapai target dari BMKG, yaitu sekitar 80%. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Semoga bagi para penonton yang menonton video kami dapat menambah informasi terkait meteorologi maritim. Dan berikut ini ada quotes yang kami ambil dari Anne Moreau-Lindbergh yang mengatakan laut tidak menghargai mereka yang terlalu gelisah, terlalu rakus, atau terlalu tidak sabar. Seseorang harus terbuka tanpa pilihan seperti pantai yang menunggu hadiah dari laut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan salam kebajikan.